birrin walidayya in abirruhuma min ba'di mautihima. Qala na'am. Ditanya Rasulullah oleh seseorang, ya Rasulullah, adakah kesempatan yang tersisa bagiku untuk aku agar bisa berbakti kepada ayah bundaku setelah ketiadaannya, setelah wafatnya, setelah meninggalnya ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Qala na'am. Iya, kata Rasulullah, ada, wahai pemuda, ada. Apa itu kata Rasulullah? As-salatu alaihima. Ai ad-du'a. Berdoalah engkau kepada Allah untuk keduanya, untuk ayah bundamu. Sebagai sarana berbaktimu kepadanya setelah ketiadaannya. Atau sebagai sarana engkau bersyukur kepadanya. Doakan terus keduanya. Walaupun telah tiada di hadapanmu. Bapak Ibu, doa kita yang kita panjatkan ke hadirat Allah, terkatung-katung antara langit dan bumi, takkan kunjung sampai ke hadirat Allah tanpa ikut sertakan doa itu ada doa orang tua dalam doa kita. Terkatung-katung doa. Menjadi syarat makbulnya satu doa, salah satu mustajabnya doa, harus disertakan dalam doa itu ada yang khusus untuk ayah bunda kita. Maka kata Rasulullah, as-salatu alaihi ma'i ad-du'a. Doakan terus ayah bundamu. Walaupun telah tiada di hadapanmu. Berarti usaha untuk berbakti kepada ayah bunda setelah ketiadaannya, mungkin di masa hidupnya tak seberapa. Setelah wafatnya baru terbayang oleh kita. Betapa hebatnya, betapa luar biasanya perjuangan, pengorbanan, jeripayah ayah bunda kita dalam mendidik, dalam mengasuh, membesarkan kita. Terus panjatkan doa itu. Sebagai sarana untuk bersyukur kepada orang tua, berbakti kepadanya. Yang kedua kata Rasulullah atas respon pertanyaan jawaban seorang itu kepada Rasulullah, wastaghfarallahumma. Minta akan ampun kepada Allah akan kedua ayah bundamu. Kata Rasulullah kepada seorang yang bertanya itu. Sebagai apa? Sarana berbakti kepada ayah bunda atau sebagai sarana bersyukur kita kepada ayah bunda kita. Mintakan ampun kepada Allah akan keduanya. Walaupun sudah tak ada, mintakan ampun terus kepada Allah akan keduanya. Ngapa mesti dimintakan ampun Bapak Ibu? Apa tak pernah bersalah ayah mak kita tuh? Pasti pernah bersalah. Pasti pernah tersilap. Baik sengaja maupun tak sengajanya, terkhusus ibadahnya pasti pernah tertinggal di saat dia sudah dibebankan hukum fardu ain untuk melakukan ibadah itu kepada Allah. Asbab memikirkan kita, mencarikan nafkah kehidupan untuk istri dan anaknya. Tertinggal ibadah ayah kepada Allah. Asyik ngasuh, membelai, memperhatikan kita, tinggal ibadah mak kita kepada Allah. Pernah? Pernahlah. Udah dia berudu, tahu-tahu BAB pula anak bayinya tadi. Diurusinya dulu. Atau buang air dia. Dibolonya lagi ini. Sementara waktu sudah genting, udah mau habis waktu ibadahku. Gara-gara memikirkan awak tinggal ibadahnya. Pernah, pasti pernah. Nah inilah yang menjadi tugas anak untuk berbakti kepada ayah bunda. Sebagai sarana bersyukur dia kepada keduanya. Mintakan ampun terus akan dosa salah silap di masa hidupnya. Minta kepada Allah. Sampai-sampai itu. Tadi doa kita tak bisa kunjung sampai ke hadirat Allah tanpa adanya doa ayah bunda kita. Maka itu terus itu kita sertakan dalam doa dan munajat kita. Rabbir billi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Terus panjatkan doa itu. Mintakan ampun ke hadirat Allah. Selagi hayatmu masih ada,
umur di kandung badan, walaupun ayah makmu sudah tak ada, terus mintakan ampun untuk keduanya. Karena Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha mengetahui zahir dan batin. Pasti pernah ayah bunda kita tersalah sampai meninggalkan amar perintah Allah yang fardu itu. Mungkin di dalam mencarikan nafkah kita ada yang terbawa ke rumah tangganya yang subhat. Mungkin pernah terbawanya yang haram dikasihnya anak istrinya demi untuk menghidupinya. Tak diingatnya bahwasanya itu salah, bahwasanya itu tak boleh. Atau mungkin pernah keterpaksaan dia harus melakukan itu untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak. Sehingga mampu dia menanggung dosa itu ke hadirat Allah. Tugas anak untuk berdoa, memohon kepada Allah agar Allah berikan maghfirah ampunan kepada ayah bunda kita. Walaupun telah tiada. Doa kita Bapak Ibu, adakah terdinding kepada keduanya setelah tak adanya? Tidak. Kontan. Tak ada hijab dan dindingnya. Doa itu akan sampai kepada ayah bunda kita, kepada alam barzahnya. Dia tentu pasti terasa. Kadang-kadang pun mungkin tak kita panjatkan kalau dipanjatkan dengan sengaja. Atau tak dipanjatkan umpamanya. Tapi di dalam hati kita, di dalam sanubari hati kita, terbesit. Jikalau aku melakukan kemaksiatan kepada Allah, tentunya ayah bundaku pasti melihat aku. Tentu merasa di alam alam rohaninya dia pun tersiksa dan sedih melihat anak-anaknya bila melakukan keburukan atau kesalahan terlebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa sedih alam mereka. Tetapi bila saat anaknya melakukan ibadah soleh yang dia lakukan kebajikan dengan spontan, itu pun mengalir secara langsung. Itulah amal jariah dia. Karena dalam tubuh kita Bapak Ibu ada darah daging dia. Ada terkoneksi sama dia. Alam rohaninya. Zahir dan batin ini ada kontaknya. Ada sinyal sama dia. Kalau anaknya melakukan maksiat dan mungkarat, maka terasa alam ruhnya itu tersiksa dia. Kalau melakukan ibadah solehah atau ibadah solehat, maka terasa juga bagi alam arwahnya nyaman dan tenang dan damai dia. Laksana kuburnya taman di antara taman surganya Allah. Tetapi kalau anak generasi keturunannya melakukan maksiat, maka kuburnya pun laksana khufratan min khufrin nirat. Laksana lubang daripada lubang nerakanya Allah. Na'udzubillah. Yang kedua, pertama, doakan terus. Kedua, mintakan ampun. Yang ketiga, wa infadu atihima. Sebagai sarana berbakti dan bersyukur kepada ayah bunda, tunaikan pesan dan nasihat dia. Apa pesan dia? Apa nasihat dia? Itulah. Jangan bertengkar kalian ya nak. Kalau tak ada ya mak nanti ya nak. Jangan tinggalkan sholat ya nak. Baik-baik, bagus-bagus berjiran tetangga ya nak. Itu pesan nasihat dia. Jangan langgar. Laksanakan nih. Jangan perbuat yang tak baik ya nak. Itu nasihat pesan dia. Nah Bapak Ibu hadirin rahmati Allah. Pesan dan nasihat dia atau wasiat dia tunaikan. Jangan pernah kita langgar dan tak kita tunaikan. Kalau menyangkut harta benda yang dia tinggalkan, atau namanya tirka atau harta warisan, maka tak boleh lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan. Harus dikeluarkan wasiatnya. Selagi tidak berlawanan dengan hukum syariat. Selagi tak berlawanan dengan hukum Allah itu tunaikan wasiatnya. Tak lebih dari 1/3. Setelah, kalau harta yang ditinggalkan cukup haul dan nisabnya, keluarkan dulu zakat harta benda tadi, harta warisan tadi. Cukup haul dan nisab, keluarkan dulu zakatnya. Begitunya dalam pembagian apa itu harta warisan. Cukup haul nisab, zakat keluar dulu. Sudah. Apa yang harus patut dikeluarkan dari harta peninggalan si mayit? Menyangkut dengan urusan fardu kifayahnya. Keluarkan sama dia. Karena itu yang mau dia bawanya untuk menghadap Allah. Dikeluarkan itu.
sebaiknya dari harta benda dia. Setelah selesai dua, zakatnya, keluarkan tuh urusan fardu kifayahnya, baik itu menggali lubang dan segala macamnya, Bilal-Bilalnya selesaikan semua, keluarkan itu. Hargai jasa Bilal itu. Siapa saja yang ikut serta dalam urusan fardu kifayah yang utama, memandikannya, mengkapaninya, sampai terus nanti penyelenggaraan pekuburannya. Selesai itu. Udah. Kalau tidak membuat fidyahnya, ada itu satu Imam Subki membuat fidyah sholatnya, itu satu ulama Imam Subki. Boleh. Imam Subki memfatwakannya boleh. Ada membuat fidyah puasa, sudahlah wajib itu kan. Fidyah sholat, Imam Subki satu fatwa ulama. Udah. Selesai itu, apa tadi, zakatnya, urusan fardu kifayahnya, apa lagi? Tadi pesan wasiatnya tak boleh sepertiga. Udah. Kemudian apa lagi? Tunaikan hutang piutangnya. Aja. Bayar dulu hutang piutangnya berapa banyak. Selesaikan dari harta yang ditinggalkan. Udah selesai semua. Zakat, urusan fardu kifayah. Hutang piutang dulu ya, hutang piutang baru wasiat. Tak boleh lebih sepertiga harta yang ditinggalkan. Hutang piutangnya selesaikan. Kalau tak selesai Pak, al-mayyitul insan mu'allaqatun bainas sama wal ar. Mayit itu terkatung-katung antara langit dan bumi hatta tuqda daina, sampai ditunaikan bulu hutangnya. Terkatung-katung.